Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Ekstrim. Dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wah, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu mencekam ya. Dan sebelum kita masuk dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Elo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Misteri keluarga Pak Wirya di desa Cipayu. Desa Cipayu, sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dengan kebanyakan masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani. Setiap pagi, udara dingin masih menyelimuti kampung tersebut dengan kabut tipis yang menggantung di atas sana. Embun pagi selalu membasahi rerumputan, juga tanah-tanahnya yang masih merah terlihat basah akibat sisa gerimis semalam. Dari kejauhan, suara ayam bersautan diselingi dengan suara dari kandang domba yang sedang diurus oleh seorang kepala keluarga yang ada di sana. Namanya Pak Raji, seorang lelaki tua berumur 54 tahun dengan wajahnya yang kurus dan penuh kerutan. Pak Raji sudah keluar dari rumah meskipun hawa kampung masih dingin di pagi itu. Dia membawa arit dan karung untuk bersiap-siap mencari makan bagi domba-dombanya yang berada di kandang dekat rumahnya. Setelah Pak Raji berangkat dari rumah untuk mencari rumput, suasana kampung nampak ramai secara perlahan. Asap-asap mengepul dari sela-sela genteng rumah, lalu terdengar pula ibu-ibu yang sedang memasak di dapur. Suaminya terlihat sibuk dengan cangkul dan perlengkapan berkebun yang sedang ia siapkan di depan rumah, lalu anaknya sedang bersiap-siap untuk mandi di kamar mandi yang ada di luar rumah. Mereka semua menyapa Pak Raji yang melewati mereka. Pak Raji yang mendengar sapaan dari mereka nampak tersenyum dan menyapa balik warga yang ada di depan rumahnya. Terhitung sudah 1 minggu mereka hidup dalam ketenangan, bukan tanpa sebab, karena ada satu alasan khusus mereka bisa seperti ini. Pak Raji pun mulai melanjutkan perjalanannya ke arah bukit kecil yang ada di belakang kampung, dan ketika jam 10 pagi dia sudah kembali pulang bersamaan dengan satu karung penuh yang penuh dengan rerumputan yang ia bawa dari bukit tersebut. Pak Raji kembali ke kandang domba yang ada di sebelah rumahnya. Ia mengeluarkan rerumputan dari karung itu dan mulai memberi makan domba-domba itu secara perlahan. Sisa dari rumput yang belum ia makan disimpan di sebuah tempat khusus yang ada di dekat rumah, dan tak lama kemudian ia langsung duduk di teras sambil melihat domba-dombanya makan dengan lahap. Tiba-tiba dari arah rumahnya muncul istrinya yang bernama Ina. Dia langsung menyambutnya setelah melihat suaminya pulang dan membuatkan kopi juga beberapa cemilan untuk dirinya. Sudah pulang? Bentar ya, aku bikin kopi dulu. Ini masuk ke dalam rumah dan kembali datang dengan kopi dan singkong rebus untuk disantap olehnya. Sambil duduk di samping, dia mengobrol tentang kehidupan mereka di kampung. Pak Raji hanya tersenyum sambil menatap kehidupan kampung yang sudah mulai tenang. Hatinya kini tidak gelisah seperti dulu, dan bukan hanya dia saja yang merasakan, tapi hampir seluruh warga kampung merasakannya. Ketika sedang mengobrol asik dengan istrinya, tiba-tiba saja terlihat seseorang yang berlari ke arah kampung dengan tergesa-gesa beberapa kali. Langkahnya oleng dan hampir jatuh, tapi dia bisa mempertahankan keseimbangannya sehingga ia bisa terus berlari melewati rumah Pak Raji pada saat itu. Mang Mumin, kenapa lari kayak gitu? Ada apa? Tanya Pak Raji sambil berteriak ke arah Mang Mumin. Mang Mumin yang melihat Pak Raji langsung berhenti dengan kedua tangan yang bergetar ketika memegang pagar rumahnya. Dengan wajah pucat akhirnya ia berkata dengan nafas terengah-engah, Itu di makam," katanya dengan nada terbata-bata. "Iya,
"Ada apa di makam?" tanya Pak Raji yang tambah bingung dengan ucapannya. Mang Mukmin langsung melirik ke arah jalanan kecil, ke arah makam yang ada di belakang desa. Lalu ia melirik kembali ke arah Pak Raji dengan mulut yang bergetar. Makam, makam keluarga Pak Wirya kosong, seperti digali, dan mayatnya hilang. "Apa? Hilang?" tanya Pak Raji dengan nada yang kaget. Mak Mumin mengangguk sambil terdiam sebentar untuk menenangkan diri. Setelah itu, ia langsung pamit kembali untuk memberitahukan hal itu kepada ketua RW yang rumahnya ada di tengah-tengah kampung. Ina yang masih duduk di halaman rumah kini berdiri dan mendekat kepada Pak Raji untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Dan ketika Pak Raji menjawab bahwa makam keluarga Pak Wirya kosong, Ina seketika langsung membuka mulutnya dengan lebar dan kedua matanya terbelalak. Ia tak percaya atas apa yang ia dengar. Pak Wirya sebenarnya bukanlah penduduk asli warga kampung. Dia datang 20 tahun lalu dengan membeli sepetak tanah untuk dibangun rumah. Awalnya, para warga menganggapnya seorang dermawan. Ia seringkali membantu warga, menolong mereka satu persatu sehingga dikenal baik dan dihormati oleh para warga kampung tersebut. Tapi, hal itu hanya terjadi selama beberapa tahun. Di tahun kelima, ia tinggal di kampung Pak Wirya secara diam-diam memberikan pinjaman ke beberapa petani yang terkena gagal panen. Kemarau panjang yang menerpa kampung membuat mereka kebingungan untuk mencari modal tambahan, dan Pak Wirya yang terkenal dermawan memberikan uang untuk pinjaman modal ke beberapa warga termasuk Pak Raji pada saat itu. Tapi ternyata di balik itu, para warga tidak sadar bahwa mereka dijebak oleh Pak Wirya. Mereka yang sebagian orang tidak bisa membaca dan menulis disuruh menandatangani dokumen yang dimana isinya adalah bunga yang mencekik. Beberapa warga yang bisa membaca sempat bertanya akan hal ini kepada Pak Wirya, tapi akibat bujuk rayunya dan mereka percaya kepada Pak Wirya, mereka menyetujui perjanjian itu dan menandatanganinya. Ternyata tidak semua orang mampu membayar. Pemasukan para warga yang sebagian besar adalah petani membuat mereka masuk pada perangkap Pak Wirya. Pak Wirya dan istrinya Bu Sarti mulai menarik hutang-hutang itu dengan harta yang dimiliki oleh para warga. Dengan bunga hutang yang tinggi, pinjaman para warga yang cukup untuk kambing kini harus dibayar dengan seharga sapi. Sehingga Pak Wirya bisa dengan mudah mendapatkan rumah dan sawah milik para warga untuk dia kelola hasil dari pelunasan hutang. Bahkan kadang Pak Wirya mulai menyewa para preman dari kampung sebelah untuk meneror warga yang tidak mau membayar hutang. Hal itu terus berlanjut hingga seminggu yang lalu, di mana pada saat itu terjadi sebuah peristiwa yang membuat para warga kampung heboh. Rumah Pak Wirya yang menjadi rumah paling besar di kampung mendadak terbakar. Banyak yang bilang bahwa sebenarnya itu dibakar, bukan terbakar. Sehingga para warga beranggapan bahwa ada warga di luar kampung yang marah padanya sehingga melakukan hal nekat tersebut. Entah mengapa, Pak Wirya, istrinya, juga anaknya tidak bisa keluar dari kobaran api yang melahap habis rumahnya. Mereka ditemukan meninggal dengan cara mengenaskan. Tubuh mereka menghitam dengan luka bakar yang sangat parah. Para warga kebingungan untuk bersikap seperti apa ketika melihat ketiga tubuh mereka tidak bernyawa. Ada yang merasa puas, ada pula yang merasa sedih dan harus membantu untuk memakamkan jasadnya. Pada awalnya tidak ada yang mau memakamkan tiga jenazah itu, tapi Mang Raji mulai berbicara kepada warga untuk membantu memakamkannya sebagai penghormatan terakhir untuknya. Mereka akhirnya mengangguk setuju. Tiga jenazah itu dimakamkan di sebuah pemakaman umum yang ada di belakang kampung. Semua warga tidak menyangka bahwa kejadian kebakaran itu ternyata hanyalah awal, karena tepat 1 minggu berlalu sesuatu kembali terjadi, yaitu hilangnya jenazah yang sudah dimakamkan di sana yang membuat semua warga kampung geger.
Cerita tentang hilangnya keluarga Pak Wirya hari itu rupanya membuat semua warga kampung keluar dari rumah-rumah mereka. Para warga berbondong-bondong keluar rumah dengan membawa sandal sebagai alas kakinya. Ibu-ibu langsung tergesa keluar sambil membetulkan kerudung yang dipakai di kepala. Mereka semua bertanya-tanya, kenapa jenazah keluarga Pak Wirya menghilang? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Para Haji dan beberapa warga akhirnya mulai mendatangi pemakaman kampung yang letaknya tak jauh dari sana. Dengan dipandu oleh Mang Mukmin yang ada di depan, mereka semua datang ke pemakaman dan melihat dengan seksama apa yang terjadi di sana. Benar saja, 3 makam itu terbuka lebar, tapi bukan tergali seperti dibongkar oleh seseorang. Tanahnya retak dan juga bolong di tengah seperti amblas karena sesuatu. Mang, panggil para haji kepada Mang Mukmin. Coba gali, takutin jenazahnya ada di sana. Ini mah ambles tanahnya, Mang, bukan digali sama orang. Mang Mukmin melirik ke arah para warga. Beberapa dari mereka setuju untuk menggalinya. Begitu juga dengan Pak RW yang memerintahkannya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh para haji. Akhirnya, Mang Mukmin dengan dibantu beberapa warga mulai membongkar ketiga makam itu dan menggalinya. Tapi setelah begitu dalam menggali, tidak ada bau yang tercium, tidak ada kain kafan yang terlihat, bahkan tidak ada tanda-tanda tubuh manusia yang pernah membusuk di sana. Gak ada, Mang. Hilang, tanya Mang Mukmin dengan wajahnya yang pucat. Mang Mukmin melirik ke arah 2 makam yang lain dan warga yang menggali kedua makam itu pun berkata bahwa jenazahnya juga menghilang begitu saja. Beberapa warga yang berdiri di atas sana hanya terdiam. Mulut mereka bergumam seperti berdoa atas apa yang mereka lihat. Beberapa warga yang lain saling mengobrol satu sama lain dan mereka seperti berbisik. Sebelum akhirnya Pak RW menyuruh mereka untuk berhenti bergunjing karena ini masalah yang serius. Apa yang terjadi di pemakaman itu akhirnya membuatnya menjadi obrolan di kampung. Bahkan hal itu terus berlanjut hingga malam tiba. Di dalam rumah-rumah warga, suasana makan malam tak lagi hangat seperti biasanya. Di dalam rumah para Haji, Ina yang adalah istrinya menaruh sendok di atas piring yang ada di depannya. Dia masih kaget dan belum bisa percaya atas apa yang ia lihat di pemakaman. Pak, tanya Ina, apa ini hukuman dari keluarga Pak Wirya yang menjadi rentenir di kampung ini sehingga mayatnya menghilang? Hus, para Haji langsung memotong ucapan istrinya pada saat itu. Kita nggak boleh gitu. Meskipun Pak Wirya memang seperti itu ketika masih hidup, tapi kita nggak boleh ngomongin orang seperti itu kepada orang yang sudah meninggal. Ina mengangguk pelan. Ia menuangkan air minum ke dalam gelas yang ada di depannya dan meminum air itu hingga habis sebelum ia kembali bertanya, tapi kenapa jenazahnya bisa menghilang? Baru kali ini hal seperti ini terjadi di kampung. Para Haji hanya menggelengkan kepala sambil menyimpan piring yang ia pegang di depannya. Dia menjawab pelan, Bapak juga nggak tahu, Bu. Yang pasti kita hanya bisa berdoa supaya tidak terjadi apa-apa atas kejadian yang terjadi di pagi hari. Apa yang terjadi di dalam rumah para Haji pada malam itu rupanya menjadi obrolan juga bagi beberapa pemuda kampung yang mendapatkan jadwal ronda pada malam ini. Tepat jam setengah 12 malam, ada 2 orang yang berjalan mengitari jalanan utama kampung dengan jaket dan sarung yang mereka kenakan. 2 senter besar yang ia pegang terlihat begitu terang sehingga bisa menyinari jalanan kampung yang gelap gulita pada malam itu. Aku mah puas apa yang terjadi sama keluarga si Wirya, kata Udin yang berjalan dengan Maman yang ada di sebelahnya. Puas kenapa? Orang-orang lain mah aneh ketika makam itu amblas. Ini kamu malah puas ketika ada musibah yang menimpa keluarga Wirya, jawab Maman sambil mengambil rokok yang ada di saku celananya. Iyalah, keluarganya si Wirya itu udah ngambil tanah warisan yang seharusnya jadi milikku. Gara-gara almarhum si bapak pinjam uang untuk aku sekolah, balas Udin. Dari waktu kebakaran yang menimpa keluarga itu hingga semuanya hangus terbakar, lalu terjadi kejadian ini, banyak warga yang puas. Bahkan mungkin ini jawaban dari doa orang-orang yang tersakiti olehnya semasa mereka hidup. Mama hanya menggelengkan kepala di dalam pikirannya. Apa yang difikirkan Udin memang mewakili suara hati para warga kampung yang selama ini terjebak dalam hutang Pak Wirya.
dia tidak akan bisa membantah itu, sehingga ia hanya bisa terdiam sesaat dan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Tapi kira-kira kemana ya mayatnya? Tanya Maman. Udin mengangkat kedua bahunya. Dia seperti tidak mau tahu kemana jenazah seluruh keluarga itu menghilang. Ya nggak tahu. Ya mungkin aja mayatnya pada kabur karena takut dihukum di dalam tanah sama malaikat. Jawab Udin dengan nada bercanda. Maman hanya menghela nafas panjang dan Udin hanya tersenyum sambil kembali berjalan mengelilingi rumah-rumah warga yang ada di sana. Mereka yang pada awalnya berjalan melewati jalanan kampung yang besar kini belok ke sebelah kiri, di mana di sana ada sebuah tanah lapang dengan pos ronda yang ada di sisi lapangan. Namun, tepat ketika mereka hampir sampai ke lapangan tersebut, langkah mereka tiba-tiba terhenti di salah satu rumah warga yang berbatasan langsung dengan kebun pisang yang luas. Rumah itu nampak gelap, tidak ada lampu yang menyala seperti rumah-rumah lain yang ada di kampung ini. Mungkin keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut sudah tertidur lelap di tengah malam seperti ini. Tapi bukan itu yang membuat mereka berhenti, karena tepat di kebun yang ada di dekat rumah itu mereka mendengar sebuah suara seperti ranting yang patah dari dalam kebun yang gelap itu. Dengar nggak? Bisik Udin yang mencoba menyembunyikan rasa takutnya yang kini mulai menjalar ke dada. Maman mengangguk pelan. Dia menyinari kebun itu dengan senter yang ia bawa sambil berkata, seperti ada yang gerak-gerak di dalam sana. Tapi pas disorot senter ini ke arah kebun, gak ada apa-apa. Jawabnya dengan nada yang pelan. Mereka terdiam beberapa detik. Udin dan Maman saling berpandangan tanpa berkata apapun. Tapi tepat ketika mereka ingin beranjak pergi dari sana, tiba-tiba sesuatu terdengar kembali. Srek, srek. Suara itu terdengar kembali dari kebun pisang yang ada di depan mereka berdua. Udin semakin merinding ketika mendengar suara itu dengan jelas. Mungkin itu cuma tikus atau kucing, kata Maman yang mencoba untuk menenangkan dirinya agar tidak ketakutan. Suara itu semakin lama semakin dekat, seperti ada suara yang menyeret sesuatu ke arah mereka dari dalam kebun. Bahkan suara itu diiringi oleh bau busuk yang mulai tercium olehnya, seperti bau dari kain basah yang telah lama dicuci dan tercampur dengan tanah basah dan wangi kemenyan. Sepertinya kita harus jalan lagi ke pos, kata Udin yang tampaknya sudah tidak kuat untuk berdiri lama-lama di depan kebun itu. Ya, ayo, balas Maman yang langsung berlari dan meninggalkan tempat tersebut. Udin dan Maman akhirnya berlari tanpa pernah menoleh ke belakang, dan mereka tidak sadar bahwa di belakang sana terdengar sebuah suara nafas yang sangat berat dan beberapa sosok yang melihat mereka dari kejauhan. Sesampainya di pos ronda, mereka langsung masuk ke dalam pos ronda yang setengah terbuka itu. Mereka tutup dengan terpal yang terpasang di pinggiran pos pada saat itu. Udin dan Maman kini hanya duduk diam di tengah-tengah pos sambil mencoba untuk mengatur nafas mereka. Mereka seperti ketakutan karena baru kali ini mereka merasakan hal seperti itu. Din, tanya Maman dengan nada yang pelan. Apa jangan-jangan itu hantunya keluarga Wirya ya, yang jenazahnya menghilang? Udin hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah yang pucat. Dia seperti tidak mau berpikir seperti itu ketika berada di dalam pos. Udah, jangan ngobrol dia lagi, nanti malah jadi parno semalaman di sini. Lebih baik kita diam aja di sini sampai pagi, karena saya takut apabila nanti sesuatu yang aneh muncul lagi kalau kita keliling lagi. Maman mengangguk pelan. Dia menyinari lapangan yang gelap itu dengan senternya, memastikan bahwa tidak ada lagi suara yang terdengar di pos tempat mereka duduk sekarang. Cahaya bulan yang tampak terang membuat mereka bisa melihat lapangan itu secara jelas, sehingga apabila ada kejanggalan di sana mereka akan bisa tahu dan bisa melakukan sesuatu dengan segera di dalam pos tersebut. Setelah kejadian itu, tidak banyak yang bisa mereka lakukan di pos. Mereka hanya bisa terdiam dan menunggu sesuatu tanpa pernah mengobrol dan berbicara satu sama lain. Udin dan Maman sepertinya benar-benar ketakutan karena mereka tidak pernah menyangka akan mendengar sesuatu yang aneh di dalam kebun tersebut.
Setelah 20 menit berlalu, namun hati mereka masih belum tenang dan mereka sepertinya tidak sadar bahwa dari kejauhan ada satu sosok yang melihat mereka dengan kedua matanya yang merah. Udin dan Maman yang masih berada di pos hanya bisa berdiam diri, belum bisa beranjak dari duduknya. Tapi semakin lama mereka diam di sana, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Rasa dingin yang muncul secara perlahan membuat mereka menggigil. Apalagi selain itu ada tekanan yang aneh muncul yang membuat kedua bahu mereka berat. Udin sadar bahwa ada sesuatu yang aneh di sekitaran pos tersebut. Dan setelah beberapa menit ia menyadari itu, dia baru sadar bahwa di ujung lapangan sana ada sesuatu yang berdiri dan menatap mereka dari kejauhan. Udin tidak bisa memastikan apa yang ia lihat karena gelapnya malam. Namun tepat ketika dia menepuk bahu Maman dan menyuruhnya untuk melihatnya, kedua mata Maman langsung terbelalak. Dia melirik ke arah Udin dan melirik lagi ke ujung lapangan dengan mulut yang bergetar hebat. Dia tiba-tiba saja berkata, "Pocong." Udin langsung melirik ke arah Maman. Setelah itu ia memastikan kebenaran dari ucapan itu. Benar saja, setelah ia memfokuskan matanya, dia baru sadar bahwa yang berdiri di sana adalah sosok pocong dengan kedua mata yang merah. "Man," tanya Udin. Iya Din," jawab Maman. Kita pergi yuk," kata Udin yang mulai bergerak dari duduknya. Udin mengangguk pelan, lalu dengan tubuhnya yang bergetar, dia mendorong tubuhnya agar keluar dari pos ronda tersebut untuk melarikan diri dari sana. Begitu juga Maman, wajahnya tampak pucat dengan detak jantung yang berdetak dengan kencang membuat dia hanya bisa mengikuti Udin dari belakang. Mereka berusaha keluar dengan tenang dan ketika kaki mereka turun ke tanah dan mereka bisa berdiri di depan pos, Udin dan Maman langsung mengangguk pelan sambil bertatapan. Tak butuh waktu lama, mereka langsung berlari ke arah pinggir pos ronda untuk menghindari tatapan pocong yang ada di ujung lapangan. Namun mereka berdua tiba-tiba berteriak karena tepat mereka berlari ke pinggir pos, ternyata ada salah satu pocong yang lain yang berdiri tepat di pinggiran pos. Pocong yang dilihat Udin dan Maman di pinggir pos itu benar-benar mengerikan karena kain kafannya nampak hangus sebagian, terutama di bagian dada dan wajahnya. Mata kirinya terlihat tidak ada, yang ada hanyalah lubang mata yang sudah menghitam, sedangkan mata kirinya terbuka lebar dan menatap ke arah mereka berdua dengan tatapannya yang kosong. Pocong itu hanya diam dan menatap mereka berdua yang kini terjatuh di pinggir pos. Tak lama kemudian mulutnya yang menyeramkan mulai terbuka, rahangnya robek. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara keluar dari mulutnya selain suara nafasnya yang berat. Udin yang melihat hal itu langsung mencoba untuk berlari kembali. Suaranya sudah habis ketika ia berteriak dengan kencang di sana. Begitu mendekat Maman, dengan tergesa-gesa dia langsung berdiri kembali dan berlari ke arah depan pos. Pada awalnya mereka akan berlari ke arah gang kecil yang ada di dekat lapangan, namun mereka tidak akan bisa melakukan itu karena pocong yang ada di ujung lapangan terlihat melayang secara perlahan dan mendekat ke arahnya. Maman dan Udin terus berteriak tanpa henti hingga suaranya serak. Dia langsung mengambil jalan memutar dengan berlari ke arah sisi yang lain di pos ronda itu. Tapi lagi-lagi langkah mereka terhenti kembali tepat ketika mereka berbelok ke sisi kanan dari pos ronda itu, karena tepat ketika tubuhnya ingin berbelok, tiba-tiba saja pluk, Maman membentur sesuatu yang dingin dan keras. Seketika ia jatuh ke tanah. Udin yang melihat Maman terjatuh langsung terdiam, kedua mulutnya terbuka karena ia tak percaya atas apa yang sedang ia lihat. Begitu juga dengan Maman ketika dia melihat ke atas sambil berusaha untuk berdiri, dia melihat sosok pocong yang lain muncul tepat di depannya. Tubuhnya terlihat mungil, mungkin sekitar sepinggang Maman, tapi tubuhnya dibalut oleh kain kafan panjang yang kotor dan basah oleh lumpur. Kain kafan itu seperti terlalu besar olehnya, tapi wajahnya terlihat benar-benar mengerikan. Seluruh wajahnya kosong mengelupas, menyisakan daging merah yang berkerut seperti daging yang terbakar. Bola matanya terlihat besar dan menonjol, dan tatapannya yang menyeramkan itu hanya menatap ke arah Maman tanpa berkedip.
Dari mulut kecilnya terdapat luka menganga, menghitam dengan cairan pekat yang menetes ke tanah. Udin yang panik langsung menarik Maman yang masih terjatuh di tanah. Rasa takutnya yang memuncak membuat mereka panik dan langsung berusaha untuk meninggalkan tempat itu dengan segera. Tapi tepat ketika Udin dan Maman membalikkan tubuh mereka, muncul dua pocong lagi yang menghampiri mereka. Pocong itu melayang tepat beberapa meter di depan pos ronda sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan terjebak oleh tiga pocong yang mengelilingi mereka. Mereka tahu itu adalah keluarga Pak Wirya. Wajahnya yang nampak hancur dan gosong masih bisa dikenali oleh mereka berdua. Mereka benar-benar ketakutan, bahkan Udin sampai memohon agar mereka menghilang sepenuhnya. "Maaf Pak, bukannya saya sudah melunasi hutang-hutang itu dengan tanah kepunyaan keluargaku?" tanya Udin dengan kedua tangannya yang bergetar seperti meminta ampunan. Maman yang ada di sebelahnya hanya bisa menunduk, tidak mau melirik ke arah pocong-pocong itu. Keluarga Pak Wirya yang mengelilingi mereka dengan wujud pocong yang menyeramkan hanya bisa menatap Udin dan Maman tanpa pernah membuka mulutnya. Maman mencoba untuk berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lidah mereka seperti kaku dan tubuh mereka seperti dibekukan oleh ketakutan itu sendiri. Karena ketakutan mereka semakin memuncak, Udin dan Maman secara tiba-tiba pingsan tepat di depan pos ronda pada malam itu. Pak Wirya beserta keluarganya masih menatap Udin dan Maman yang kini tak berdaya. Dia seperti mencoba untuk membuka mulut, namun hanya suara serak yang tak jelas untuk didengar. Setelah itu, sosok mereka mulai menghilang secara perlahan, meninggalkan Udin dan Maman yang tergeletak di tanah yang dingin hingga pagi menjelang. Tubuh Udin dan Maman akhirnya ditemukan oleh Paraji ketika ia sedang mencari rumput untuk domba-dombanya. Paraji yang awalnya berjalan santai menyusuri jalanan setapak menuju lapangan begitu terkejut ketika melihat dua orang itu tergeletak dengan kondisi tubuh yang tak sadarkan diri. Seluruh badan mereka panas karena semalaman mereka tergeletak di tanah tanpa ada sesuatu yang hangat. Paraji yang panik langsung memberitahu warga dan berusaha untuk menyadarkan Udin dan Maman dengan membawanya ke salah satu rumah yang berada di dekat pos ronda. Butuh beberapa jam agar Udin dan Maman sadar. Kalimat pertama yang mereka ucapkan ketika mata mereka terbuka adalah teriakan yang menggelegar. Bahkan Udin menyebut-nyebut nama keluarga Pak Wirya menjadi pocong dan ia trauma atas kejadian semalam. Pocong, keluarga Pak Wirya jadi pocong. Hal itu tentu menjadi pembicaraan para warga yang berkerumun di sana. Semuanya mengaitkan kejadian itu dengan hilangnya ketiga jenazah itu dengan kondisi makam yang amblas. Entah apa yang terjadi terhadap mereka bertiga, namun Paraji seperti merasakan firasat buruk atas apa yang terjadi pada malam itu terhadap ketenangan kampung semenjak keluarga Pak Wirya meninggal. Setelah kejadian itu, suasana desa Cipayung mulai berubah. Maman dan Udin terlihat tidak mau keluar dari rumah setelah kejadian itu. Sementara itu, para warga pasti membicarakan tentang kejadian yang menimpa mereka berdua ketika sedang berada di rumah, sawah, ataupun kebun. Kampung Cipayung yang awalnya ramai ketika sore kini mulai hening. Para warga memilih untuk masuk ke dalam rumah lebih cepat daripada harus berada di luar rumah. Tapi rupanya ada beberapa warga yang mengalami kejadian aneh meskipun mereka sudah berada di dalam rumah mereka. Yang pertama adalah Bu Mimi, seorang janda tua yang tinggal sendirian di pinggir kampung. Dia mengaku terbangun ketika mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya sebanyak 3 kali sambil memanggil namanya. Dia ingat itu adalah suara Pak Wirya. Meskipun suaranya serak dan tidak jelas, tapi dia masih ingat nada bicaranya ketika dirinya ditagih untuk membayar hutang dengan bunga yang besar. Di malam berikutnya, giliran Mang Uki yang rumahnya tak jauh dari pemakaman. Dia melihat anak Pak Wirya yang menatapnya dari arah pemakaman ketika sedang ingin ke kamar mandi yang ada di luar rumahnya. Setelah itu, anaknya yang masih kecil menangis di tengah malam. Dia menunjuk ke arah makam dan berkata bahwa ia diajak main oleh anak Pak Wirya dengan memakai kain kafan yang membungkus tubuhnya dan wajahnya yang menghitam karena terbakar.
Bukan hanya itu saja, Bu Siti yang merupakan istrinya pernah melihat mereka bertiga muncul sekejap di jendela dapur ketika maghrib. Bu Siti sampai ketakutan dan berteriak ketika melihat mereka dengan kulit wajahnya yang menghitam. Mereka seperti memanggil dirinya dengan suara yang tidak jelas. Bu Siti yang mendengar hal itu langsung berlari ke ruang tengah untuk memberitahu suaminya dengan wajah yang pucat. Mang Uki yang berada di tengah rumah langsung ke dapur bersama istri dan anaknya. Dia mencari tahu kenapa mereka selalu muncul di sekitaran rumah mereka, tapi tepat ketika ke dapur mereka menghilang. Yang ada hanyalah bau aneh yang tertinggal di udara seperti campuran tanah basah, kain kafan dan kemenyan yang menusuk ke hidung. Hal itu tentu saja membuat para warga semakin membicarakan keluarga Pak Wirya dengan penampakan-penampakan yang terjadi di kampung itu. Banyak yang bilang mereka datang menagih hutang kepada orang-orang yang masih memiliki hutang kepadanya meskipun sudah meninggal. Tapi sebagian membantah karena beberapa orang yang didatangi olehnya hutangnya sudah lunas. Selain itu, mereka juga berkata bahwa ini adalah hukuman bagi mereka karena selama hidupnya menjadi rentenir dan menyusahkan para warga kampung itu. Mereka juga menambahkan bahwa hidup dan mati mereka tidak pernah tenang karena terus meneror para warga yang tinggal di kampung ini. Hal itu tentu saja membuat warga resah dan hal itu terjadi kepada Ina yang merupakan istri dari Paraji. Dia ketakutan dan memaksa para Raji untuk berkumpul di rumah Pak RW membicarakan hal ini dengan para warga. Pak Raji yang merupakan salah satu orang yang dituakan di kampung akhirnya mulai mengikuti saran dari istrinya, apalagi dia adalah orang yang menyarankan agar keluarga Pak Wirya dimakamkan di pemakaman kampung di tengah-tengah penolakan warga atas apa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Dia bersama dengan beberapa tetangganya mulai mendatangi orang-orang yang pernah didatangi oleh keluarga Pak Wirya. Setelah itu, Pak Raji pun mengajak mereka mendatangi rumah Pak RW untuk mendiskusikan masalah ini. Pak Raji melihat bahwa warga tak lagi sanggup menyimpan rasa takutnya sendiri dan mereka menjadi tidak nyaman hidup di kampung ini apabila masih ada teror dari keluarga Pak Wirya. Kini, ruang tamu Pak RW nampak penuh sesak. Laki-laki dan perempuan juga beberapa pemuda ikut duduk lesehan di lantai rumahnya. Suara gumaman dan bisik-bisik warga memenuhi ruangan itu sehingga terdengar sangat ramai. Dan tepat ketika Pak RW datang, mereka semua terdiam. Pak Raji melaporkan apa yang terjadi. Pak RW juga sepertinya tahu akan hal ini, namun ia sendiri nampak bingung atas apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ada yang bilang bahwa para warga harus mengundang orang pintar, tapi setelah didiskusikan tidak ada orang pintar yang tinggal di dekat kampung mereka. Mereka harus berjalan jauh seharian agar bisa bertemu dengannya, dan itu pun kalau orangnya mau untuk membantu para warga. Ada pula yang berkata mungkin para warga harus mencari di mana jenazah yang hilang itu berada. Tapi lagi-lagi Mang Mukmin yang pertama kali menemukan kejadian itu di pemakaman berkata bahwa dia dengan sebagian warga selalu berusaha mencari jenazah tersebut, tapi tetap saja tidak ditemukan. Diskusi itu buntu. Mereka saling adu pendapat. Bahkan banyak dari mereka yang mencoba menyalahkan Pak Raji karena telah mengizinkan untuk memakamkan keluarga Pak Wirya ketika kebakaran terjadi. Pak Raji sadar sebagai orang yang dituakan di kampung, dia telah melakukan kesalahan. Meskipun keluarga mereka terkenal sebagai lintah darat yang membuat banyak orang menderita, tapi tidak sewajarnya membiarkan mereka begitu saja ketika mereka bertiga meninggal. Apalagi tidak ada keluarga lain yang datang, dan Pak Raji sendiri pun tidak tahu kampung halaman mereka. Ya sudah, begini saja, kata Pak RW mencoba menengahi perdebatan warga. Sebagian dari kalian mendatangi orang pintar yang sudah diceritakan, bujuk dia bagaimanapun caranya agar dia mau membantu kita. Mungkin kalau berhasil, dia akan datang besok pagi, dan setelah itu kita akan ikuti sarannya. Sedangkan sebagian lagi, kata Pak RW sambil melirik kepada semua warga, kalian berjaga di depan rumah-rumah kalian, karena ditakutkan keluarga itu datang lagi dan meneror keluarga kalian. Semuanya mendadak diam. Tidak ada yang berani berbicara ketika Pak RW berbicara seperti itu.
Pak Raji melihat bahwa mereka semua ketakutan. Lalu dengan keberanian yang ia kumpulkan juga tanggung jawab atas apa yang ia lakukan ketika mengizinkan keluarga itu dimakamkan di sini. Pak Raji seketika mengangkat tangannya. "Pak RW," kata Pak Raji dengan nada yang pelan. "Sepertinya para warga tidak mau apabila mereka menjaga rumah-rumah mereka dari luar karena mereka takut kejadian Udin dan Maman terulang lagi. Pak RW kan tahu bahwa sampai hari ini Udin dan Maman masih sakit. Mereka seperti trauma atas kejadian yang sudah menimpa. Jadi, Pak Raji melirik ke seluruh warga yang ada di sana. Biar saya saja, Pak, yang menjaga kampung pada malam ini sambil menunggu orang pintar itu datang." Semua warga yang ada di sana mengangguk ketika Pak Raji mengajukan diri. Meskipun wajah-wajah mereka masih takut terlihat dengan jelas, tapi mereka merasa sedikit tenang ketika Pak Raji mengajukan diri untuk menjaga kampung. Mereka hanya bisa berdoa bahwa teror ini akan cepat berakhir, karena mau bagaimanapun mereka tidak tenang apabila dibayang-bayangi oleh keluarga Pak Wirya yang muncul dengan wajah menyeramkan. Setelah berkumpul di rumah Pak RW, akhirnya para warga kampung mulai membubarkan diri. Siang pun secara perlahan berganti menjadi malam, dan pada malam ini langit di kampung seperti ditutupi oleh awan tipis dengan sinar bulan samar di atas sana. Di teras rumahnya, Pak Raji nampak duduk bersila. Ia mengenakan jaket dan membawa lampu petroma kecil untuk penerangannya. Dia juga menyarungkan sebilah golok di pinggang untuk berjaga-jaga. Dia tahu bahwa golok ini tidak mungkin bisa melukai mereka, namun dia merasa bahwa dia akan merasa aman apabila ada senjata yang ia bawa. Dia hanya duduk tanpa melakukan apapun di depan rumahnya. Ina menyiapkan satu gelas kopi dan beberapa camilan kesukaannya untuk ia santap sebelum berkeliling kampung. Dan tepat ketika pukul 11 malam, Pak Raji mulai bergerak. Dia berdiri keluar dari rumah untuk menyusuri jalan kampung dari depan hingga belakang. Tempat yang ia datangi pertama adalah rumah keluarga Pak Wirya yang berada di depan kampung. Rumah itu adalah rumah yang paling besar pada waktu itu. Tempatnya agak terpisah, tertutup oleh beberapa kebun, sehingga tidak menyatu dengan para warga yang rumahnya berdempetan. Rumah itu kini gelap, hanya tersisa puing-puing bangunan bekas hangus terbakar. Tidak ada yang tersisa, bahkan semua harta yang ada di rumah itu mendadak lenyap di lahap api hingga hancur dan tidak bersisa. Pak Raji hanya menghela nafas. Dia tahu jahatnya keluarga Pak Wirya. Domba-domba yang dia urus harus diserahkan karena bunga dari pinjaman untuk anaknya sekolah yang mencekik. Untung saja anaknya kini sudah lulus dan bekerja di luar kota, membelikan beberapa domba yang baru untuk modal, sehingga Pak Raji kembali bersemangat untuk mengurus domba-domba itu dari awal. Setelah berada di tempat itu cukup lama, akhirnya ia kembali berkeliling ke rumah-rumah warga yang sempat didatangi oleh keluarga Pak Wirya. Dia menyusuri gang-gang kecil, masuk ke lapangan dan duduk sebentar di pos ronda tempat Udin dan Maman bertemu dengan keluarga Pak Wirya. Lalu ia mulai berjalan lagi, menyusuri kampung secara perlahan sehingga tidak ada tempat yang terlewat olehnya. Sepi, gumamnya pelan ketika ia keluar dari ujung kampung yang letaknya dekat dengan pemakaman. Tidak ada tanda-tanda kemunculan dari keluarga Pak Wirya. Semua tempat sudah didatangi dan semuanya tenang dan juga sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Semoga malam ini tenang dan tidak terjadi hal yang membuat warga kampung resah, Pak Raji bergumam sambil berjalan pulang. Dia sampai ke halaman rumahnya tepat pukul 12:30 malam. Setelah sampai, ia duduk lagi di lantai menyeruput kopi hitam dingin yang ia tinggalkan untuk berkeliling dan memakan camilan yang sudah disiapkan istrinya. Rasa kantuk mulai menyerang. Beberapa kali dia menguap dan tertidur di depan rumah. Tapi Pak Raji mencoba untuk menahan dirinya agar ia bisa tetap terjaga dan memastikan bahwa kampung benar-benar aman.
Tapi setelah hampir setengah jam ia duduk di halaman rumah, tiba-tiba saja dia mendengar suara dari pinggir rumahnya. Domba-domba yang seharusnya tertidur pada malam ini mendadak gaduh. Bahkan beberapa dari mereka seperti mencoba untuk keluar dari kandangnya yang sempit. Paraji seketika berdiri. Lampu petromak yang disimpan di sebelahnya langsung dibawa olehnya untuk mencari tahu kenapa dombanya terlihat sangat berisik di dalam kandang. Semakin lama, suara domba-domba itu semakin tidak karuan. Mereka seperti melompat-lompat di dalam kandang. Beberapa dari mereka bahkan terus menabrakkan diri ke pintu kandang agar bisa keluar. Suaranya menggema di tengah kesunyian, seperti takut akan sesuatu yang mendatangi mereka pada saat itu. Paraji semakin mempercepat langkahnya. Dia khawatir dengan domba-domba yang ia urus selama ini. Tapi tepat ketika dia sampai, tubuhnya mendadak terdiam. Dia tidak bisa beranjak dari tempatnya dan memilih untuk diam ketika melihat sesuatu yang muncul di dekat kandang domba. Sosok tinggi dibalut kain kafan kotor terlihat dengan jelas. Beberapa bagian nampak hangus sehingga menghitam, begitu pula bagian di dada dan wajah. Dia hanya berdiri di tengah-tengah kandang domba dengan matanya yang merah sambil menatap ke arah kandang. Pak Wirya, kata Paraji dengan nada bergetar. Paraji hanya terpaku diam, nafasnya tercekat dengan keringat dingin yang mulai merembas. Pak Wirya yang mendengar Paraji bergumam tiba-tiba melirik ke arahnya dan memiringkan kepalanya. Tak lama kemudian di sisi kiri dan kanannya muncul sosok yang lain, yaitu istri dan anaknya yang dibalut dengan kain kafan putih yang sama. Wujud mereka tak jauh berbeda dengan Pak Wirya. Wajahnya hangus terbakar dan beberapa bagian tubuhnya nampak menghitam. Mereka hanya berdiri dan menatap Paraji. Di tengah-tengah suara domba yang gelisah atas kemunculan mereka, Paraji awalnya ingin berlari, namun ia mencoba untuk menahan diri dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata sesuatu pada mereka. Kalian itu sudah meninggal. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan para warga kampung. Kalau memang mereka masih ada yang punya hutang kepada kalian, ikhlaskan agar kematian kalian sempurna, kata Paraji dengan mulut bergetar. Pak Wirya yang berdiri dan menatapnya dengan mata yang merah hanya diam mendengar hal itu dari Paraji. Dia terlihat ingin sekali membuka mulutnya, namun karena tubuhnya yang terbakar, mulutnya seperti kaku sehingga sulit digerakkan. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Sudah, jangan meneror warga. Para warga sudah kesulitan, kesusahan akibat kalian. Bahkan banyak yang menyumpahi kalian dan senang dengan kematian kalian. Apakah kalian marah atas hal itu sehingga kalian menjadi pocong seperti ini? Pak Wirya nampaknya mendengar ucapan Paraji yang menggelengkan kepalanya yang kaku dan masih memaksa mulutnya untuk berbicara. Suara yang keluar bukanlah kata-kata yang jelas seperti suara parau yang tersangkut di tenggorokan yang kering dan retak, tapi dari semua suara yang tidak beraturan itu ada suara yang terdengar olehnya. Maaf, minta maaf. Suara yang keluar itu cukup membuat bulu kuduk Paraji merinding. Dia menatap sosok itu dengan hatinya yang takut dan bingung. Dan sebelum Paraji membalas ucapannya, Pak Wirya dan keluarganya mendadak melayang, kemudian terbang ke arah pemakaman yang gelap di ujung sana. Domba-domba yang awalnya gelisah dan ketakutan kini mulai tenang kembali, dan Paraji hanya bisa terdiam dengan sinar petromak yang menyinari kandang itu dengan sinarnya yang terang. Dia tampaknya tidak lagi takut dengan keluarga Pak Wirya, tapi justru merasa bahwa ada sesuatu yang lain di balik kemunculan dan kata-kata yang ia dengar dari dalam mulutnya. Di pagi harinya, kampung kembali ramai. Ketika para warga yang mendatangi orang pintar di luar kampung kembali pulang, ada kabar gembira dari mereka bahwa orang tersebut bisa membantu. Mereka datang bersama dan langsung ke rumah Pak RW untuk kemudian dijamu di sana. Para warga kembali berkumpul di rumah Pak RW, dan Paraji yang tertidur di halaman rumahnya disusul oleh Mang Mukmin untuk ikut berkumpul di sana. Mang Mukmin berterima kasih padanya karena malam kemarin ia merasa aman. Begitu juga dengan para warga yang lain yang ia temui sepanjang perjalanan. Akhirnya Paraji pun ikut berkumpul kembali di rumah Pak RW, dan di sana rupanya orang pintar itu seperti sedang berdoa sambil duduk bersila. Dia membawa beberapa benda yang dipercaya sebagai benda bertuah. Lalu tak lama ia berkata kepada Pak RW yang ada di hadapannya,
Sebenarnya, apa yang terjadi di kampung ini bukanlah hal yang baru. Mungkin kalian para warga tidak mengetahui, atau memang para leluhur kalian tidak memberitahu. Kata orang itu kepada Pak RW. Pak RW heran dengan ucapan itu. Dia tidak tahu apa yang dimaksud olehnya. Jadi begini, mereka itu orang luar. Mau dia rentenir, mau dia orang baik, ketika mereka meninggal dan dimakamkan di sini, tubuh mereka akan ditolak oleh tanah yang ada di kampung sini. Para leluhur kalian menyiapkan tanah ini untuk para warga kampung, dan mereka bukanlah para warga kampung. Lalu hubungannya dengan pocong itu apa? Tanya salah satu warga yang mencoba memotong ucapan orang pintar itu. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Tapi saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka tadi. Dan kemunculan mereka itu bukanlah tanpa sebab, tapi ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Semua orang yang ada di sana mendadak terdiam. Para warga termasuk para haji penasaran atas apa yang dikatakannya. Mereka hanya ingin meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat. Hanya itu saja yang ingin mereka katakan. Mereka ingin kalian yang iri dengki menyumpahinya, merasa tersakiti untuk memaafkan mereka dan mendoakan mereka lagi. Para haji yang mendengar hal itu seketika langsung mengetahui maksud dari perkataan Pak Wirya semalam. Rupanya dia hanya datang agar para warga memaafkan mereka, tapi karena kemunculannya dalam bentuk seperti itu membuat semua orang menjadi takut. Tapi kalau kita sudah mendoakannya kembali, apakah jenazahnya bisa ditemukan? Tanya para haji yang penasaran dengan hal tersebut. Orang pintar itu menggelengkan kepala sambil menatap seluruh warga. Tak lama kemudian ia kembali berkata, "Saya tidak bisa memastikan hal itu, karena ada sesuatu yang lebih rumit dari aturan yang leluhur kalian terapkan terhadap pemakaman ini. Namun yang pasti, kalian harus berdoa kembali untuk mereka. Semua yang memiliki hal buruk kepadanya di masa lalu harap bisa memaafkan, karena itu yang dia pinta. Dan untuk masalah jenazah yang menghilang, itu di luar kemampuan saya dan saya tidak bisa membantu untuk hal itu." Pak RW yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Dia seketika memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh warga di pemakaman mereka bertiga yang kini kosong. Dengan dipandu oleh orang pintar itu, mereka semua membacakan doa bersama dan menutup kembali ketiga makam itu dengan harapan jenazahnya akan kembali muncul setelah tertutup oleh tanah. Tidak lupa, mereka juga menaburkan bunga serta air di ketiga pemakaman itu. Orang-orang yang tersakiti oleh Pak Wirya semasa hidupnya kini mencoba untuk memaafkannya. Rasa sakit akan keserakahan Pak Wirya memang sulit untuk disembuhkan, tapi pada hari itu mereka mencoba untuk ikhlas atas apa yang terjadi. Setelah itu, para warga nampaknya masih belum berani keluar selama seminggu kemudian, tapi selama seminggu itu tidak ada kejadian lagi sehingga satu persatu warga mulai berani keluar rumah ketika malam. Suasana kampung Cipayung kini kembali normal dan akhirnya keluarga Pak Wirya tenang meskipun mereka tidak tahu bahwa jenazah mereka masih menghilang dan belum kembali hingga hari ini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik, bener kan? Mencekam banget kan di sini bagaimana teror dari Pak Wirya dan sekeluarga yang mana menghantui desa Cipayung. Ternyata ya teman-teman ya, Pak Wirya ini hanya ingin meminta maaf, tapi karena memang kondisi fisiknya dia terbakar ya sekeluarga, dan sampai detik ini pun belum ada penyebab pastinya kenapa sih kebakar gitu loh. Apakah dibakar atau memang benar-benar murni kecelakaan kebakaran? Di sini warga juga tidak mengerti. Yang pasti keluarga Pak Wirya yang pertamanya baik ya kan, dermawan, ternyata itu hanya flexing. Pada kemudian hari dia mulai melancarkan aksinya sebagai lintah darat yang menjerat banyak warga sampai dengan akhirnya satu keluarga itu terbakar di dalam rumah dan jenazahnya dikuburkan di desa Cipayung. Ternyata di sini ketika orang pintar datang memberitahu bahwa makam, jadi mungkin makamnya ya walaupun ada di desa Cipayung, tapi di pemakaman itu nggak boleh ada orang lain selain warga desa Cipayung. Dan itulah yang membuat jenazah ketiganya menghilang. Dan ketika dia datang kembali ke warga sebenarnya ingin meminta maaf itu karena yang didatangi adalah orang-orang yang sudah disakiti. Nah setelah
warga dengan ikhlas memaafkan. Setelah warga akhirnya mengadakan pengajian, akhirnya teror itu menghilang. Keren banget kisahnya di sini Bang Sidik, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Mari kita buang yang buruk-buruk, diambil yang baiknya saja teman-teman ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, boleh dibantu di-share dong link videonya ini ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.